Inilah kisah pilu seorang ibu asal Klaten, Jawa Tengah memperjuangkan hak asuh anak saat momen Hari Ibu, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Momen Hari Ibu seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tetapi hal tersebut tidak dirasakan oleh Purbasari, 37. Seorang ibu asal Klaten, Jawa Barat yang memperjuangkan hak asuh anaknya hingga ke kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Purbasari luntang-lantung mencari keadilan setelah resmi bercerai dengan suaminya karena menjadi korban KDRT. Usai bercerai dengan suaminya, Purbasari mendapatkan hak asuh anaknya secara penuh berdasarkan putusan pengadilan. Di mana, putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0765 PDT G 2024 PA Kit berbunyi menghukum tergugat atau siapapun yang saat ini mengasuh anak-anak penggugat dan tergugat untuk menyerahkan anak berinisial SF 10 dan NF 3 kepada penggugat. Namun, wanita berusia 37 tahun tersebut hingga kini masih belum bersama kedua anaknya karena tidak diperbolehkan mantan suaminya. Jadi tidak hanya KDRT, tetapi perselingkuhan serta tidak diberi nafkah dari 2023 sebelum resmi bercerai tanggal 1 Agustus tahun 2024 lalu, ungkap Purbasari, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024. Ia bertolak dari Klaten, Jawa Tengah ke kota Bau-Bau untuk mendapatkan hak asuhnya sejak November tahun 2024 lalu. Purbasari tampak menangis saat ditemui tribunnews.sultra.com. Ia menonton video pendek yang menampilkan anaknya sedang menangis membacakan curahan hatinya di sekolah. Terlihat curahan hati tersebut dibacakan di depan kelas, seorang guru tampak memeluk anak yang menangis terseduh-seduh tersebut. "Terima kasih Mama sudah lahir," ungkapnya sebelum anak tersebut menangis, sementara teman lainnya tampak mengusap pipi mereka. Kemudian seseorang terdengar memberikan semangat kepada anak tersebut. "Semangat ya, Sa asteris asteris asteris. Semangat," ungkapnya dalam video tersebut. Sementara Purbasari mencari keadilan mengenai hak asuh anaknya terhadap mantan suami yang bekerja di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. "Kami sudah bercerai sah secara pengadilan, akan tetapi untuk kedinasan masih dalam tahapan," ungkap Purbasari. Kata dia, jalur mediasi sudah ditempuh dengan mantan suaminya bersama pengacara tetapi hingga kini masih belum terdapat titik terang. "Di sini saya hanya meminta keadilan supaya hak asuh anak yang sudah jatuh ke saya, agar dipatuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan anak saya secara sukarela," jelasnya. Ia menjelaskan kedua anak yang kini masih berada bersama mantan suaminya merupakan anak di bawah umur sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih oleh ibunya. "Saya minta ini diteruskan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI agar mendapatkan keadilan dan diperhatikan serta mendapatkan hak saya sebagai seorang ibu," tambahnya. Purbasari bercerita dirinya sudah melalui prosedur kemiliteran yakni melaporkan ke Korem 143, Halu Oleo hingga ke Kodim 1413 Buton tetapi hingga kini masih belum ada titik terang. Perkenalkan, nama saya Purbasari, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya seorang mantan istri anggota TNI Buton Selatan yang sudah bercerai secara agama, namun secara kedinasan masih dalam proses. Di sini saya sudah berupaya dengan semampu saya melalui mediasi dengan oknum anggota tersebut, dengan juga merangkul lawyer yang nggak begitu sedikit, biayanya sangat-sangat banyak, itu tidak ada hasil dan tidak ada upaya untuk selanjutnya untuk bagaimana saya mengupayakan hak asuh atas kedua anak saya yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama secara sah. Di sini saya cuma minta keadilan untuk saya sebagai seorang ibu, supaya hak asuh anak itu yang sudah jatuh ikrar kepada saya diberikan kepada saya dengan sukarela. Mohon saya putusan itu jangan diindahkan tapi dipatuhi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Semua ini kan berasal dari korban perceraian antara saya dan suami saya.
Ada berapa orang anaknya Bu yang masuk? Anak ada 3 orang. Yang pertama Safia umur 10 tahun, kedua Natasha umur 4 tahun, dan yang ketiga Prayoga umur 3 tahun. Pertimbangannya apa Bu sampai untuk mengasuh anaknya itu? Yang pertama, mereka masih di bawah umur, masih butuh seorang sosok ibu. Apapun yang terjadi, anak ini maupun di bawah umur itu tetap masih seorang kasih sayang seorang ibu itu diperlukan. Dan upaya saya ini kenapa tidak ingin sama ayahnya? Karena saya tahu kesibukan ayahnya sebagai seorang anggota. Bagaimana dia tugas secara mendadak, ditinggal. Anak saya nanti dengan siapa? Tidak mungkin 100% dengan dititipkan dengan neneknya atau saudaranya. Mereka butuh pengasuhan yang ibaratnya 1x24 jam. Dan itu saya yang bisa berikan untuk mereka. Untuk keadilan ini diminta kepada siapa nanti? Saya mohon keadilan, supaya keadilan ini diteruskan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Panglima TNI. Saya hanya untuk minta keadilan dan diperhatikan sebagai hak saya seorang ibu, seorang perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.